Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada maghrib ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi untuk di majelis ilmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang akan kepada kita jaga Rasulullah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bercepat semoga Allah Subhanahu wa taala keturunan dan keluarga kita dijadikan saleh dan saleh kita tinggal dalam kondisi istighfar dan istighfar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis selanjutnya Ibnu Nawawi rahimahullah taala lanjutan cerita seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik dengan sahabat yang bernama Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Mari kita dengarkan kisah yang selanjutnya yang dibawakan oleh Ibnu Nawawi rahimahullah taala. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang petani beragama Kristen dari Syam yang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Ulang lagi. Pada suatu hari ketika aku sedang berjalan-jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada seorang petani beragama Kristen dari Syam yang sedang datang ke Madinah untuk menjual bahan makanan. Seorang apa? Orang beragama Kristen dari Syam. Besar suara terus. Madinah
itu bertanya kepada orang-orang yang berada di pasar, siapakah yang mendapat menunjukkanku kepada Ka'ab bin Malik? Orang-orang memberikan petunjuk ke arahku. Petani itu mendatangiku dan menyerahkan sepucuk surat kepadaku dari Raja Mosan. Setelah aku baca, ternyata isinya sebagai berikut. Amma ba'du, sungguh kami mendengar bahwa temanmu Nabi Muhammad SAW mendiamkanmu, sedangkan Allah sendiri tidak menjadikanmu untuk tinggal di tempat hina dan tersia-sia. Ya, ketika seseorang dijauhkan daripada jarak, ini tempat kebaikan, dia mau menuju tempat kebaikan, walaupun mendapatkan rintangan. Ketika kita mau mendapatkan sebuah kebaikan, pasti akan melewati sebuah rintangan atau ujian. Dan sesuatu kesulitan ini, dia turun dengan berbarengan kemudahan. Tidak mungkin Allah turunkan di dunia ini kesulitan saja, kecuali kesulitan itu turun dengan adanya kemudahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu kepada seseorang, sebuah ujian, maka orang tersebut akan diberikan ditambah nikmatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh kepada bapak ibu-ibu. Ada seseorang yang bernama Asia. Siapa nama Asia? Istrinya siapa? Fir'aun. Fir'aun ini kalau bisa dikatakan jarang berbuat baik, gak pernah berbuat baik, berlaku yang tidak enak, bahkan membunuh orang. Tapi istrinya seorang apa? Orang soleh. Lihat di dalam kaidah, Bapak Ibu, ini kaidah, catat di kaidah. Bisa jadi seorang pasangan tersebut tidak sempurna, tapi kita mendapatkan kenikmatan sebab dia. Saya ulangi lagi, ini suatu kaidah. Kenikmatan yang kita dapati bisa jadi dari orang yang tidak sempurna di tengah-tengah kita, orang dekat. Kesempurnaan yang kita dapat sekarang ini, kenikmatan yang datang sebab dari orang terdekat yang kita anggap tidak sempurna itu, yang mendatangkan kecelakaan bagi kita. Contohnya yang tadi saya ceritakan, Asia, suaminya namanya Fir'aun. Tulen-tulen Fir'aun ini subhanallah, sampai bunuh orang, mencelakakan orang, sampai ngaku Tuhan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ada 4 perempuan yang sempurna, yang seandainya ada nabi dari kalangan perempuan, maka merekalah dia. Siapa itu? Salah satunya Siti Khadijah. Yang kedua siapa? Siti Maryam. Yang ketiga siapa? Sayyidah Fatimah. Yang keempat apa? Siti Asia. Kenapa kok bisa dia dapat kesempurnaan itu? Ketika dia mendapatkan di sini, Fir'aun, dia dapati pasangannya hidupnya tidak sempurna, tidak ada kebaikan, bisa kita katakan. Bahkan meninggalnya Asia ini dalam kondisi pandangan kelihatan orang itu penderitaan. Tapi hebatnya Asia ini mendapatkan kedudukan sebab Fir'aun. Sebab siapa? Fir'aun. Sebelum meninggal sudah dia lihat surganya. Asia. Sebelum meninggal sudah melihat apa? Surganya. Begitu mau meninggal dia senyum, sudah kelihatan surganya. Nah, bisa jadi penderitaan yang kita alami itulah yang menyebabkan kita mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang di luar sana yang banyak ini. Sebab satu orang, berapa banyak orang yang anaknya cuci darah, rizkinya lancar. Jelas? Begitu meninggal anaknya, rizkinya seret lagi. Jelas? Berapa banyak orang memiliki anak kekurangan, ateis apa namanya? Hah? Autis, bukan ateis.
Ya, ateis kita bilang. Ya, beda-beda. Ya. Dia berikan kekurangan. Diberikan kekurangan. Tapi sebab dia rezeki ini datang. Jelas? Jadi jangan cepat-cepat buruk sangka sama Allah. Jangan cepat-cepat buruk sangka sama apa? Allah. Kenikmatan yang kita dapat tak sebab dia ini dah. Sebab penderitaan yang kita dapati ini membentuk mental kita menjadi orang yang sempurna. Sebagaimana apa? Asia. Kita dapat menderita dengan pasangan atau teman tentang ingat, jangan cepat buruk sangka sama Allah. Kondisi yang diberikan sama Allah ketika kita menuju kebaikan ini. Ketika kita menuju kebaikan, setiap Allah menentukan suatu takdir kepada seorang hamba, maka takdir itu di dalamnya ada kebaikan. Di dalam takdir itu ada apa? Kebaikan. Bukan sesuai prasangka hambanya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Berapa banyak orang nyangka gak enak dalam hatinya, gak enak itu. Wa huwa khairul lakum, itulah yang terbaik. Maksudnya apa? Ketika kita mendapatkan sesuatu, di sana takdir Allah, di sana menyimpan suatu kebaikan yang besar. Jelas seperti itu. Maka wajib bagi orang beriman Ahlus Sunnah wal Jamaah mempercayai kodok dan kadar yang baik dan yang buruk datang dari siapa? Keburukan yang kita dapati sekarang itu di dalamnya pun ada rahmatnya Allah. Kita nyangka kok saya begini, maksudnya kita nggak enak nih hati. Kok saya dapat begini? Di dalamnya pun ada kebaikan Allah menyimpan. Subhanallah, saking rahmatnya Allah. Jelas? Jadi ingat pesan saya, jangan cepat buruk sangka sama siapa? Cerita Ka'ab bin Malik, kita dengar kan kemarin berapa hari nggak didiamkan sama Rasul? 50 hari. Bukan 3 hari, 50 hari. Ini kita dapat pelajaran yang pertama, boleh mendiamkan orang sebab syariat tarbiyah, pendidikan antara yang atas ke bawah, antara guru ke murid, boleh mendiamkan. Sebab pendidikan, memberikan pelajaran. Tapi yang dari bawah ke atas nggak boleh. Tapi dari setara dengan setara, kadang boleh, kadang tidak boleh. Jelas? Misal anak mendiamkan ibunya, nggak majak bicara, gara-gara apa? Nggak dibelikan HP. Saya mau didik ibu saya ini, kasih pelajaran supaya dia nggak boleh, haram. Ini antara Rasul kepada sahabatnya, memberikan apa? Didikan, boleh. Jelas seperti ini. Berapa hari? 50 hari. Dites. Ini dia, hati. Jelas dites apa? Hati. Gini, Bapak Ibu. Kita dikasih hati kan sama Allah, dikasih hati apa enggak itu? Dikasih hati? Iya. Coba lihat depan, saya kasih contoh dulu Bapak Ibu. Semuanya. Mudah-mudahan sih paham. Dikasih pikiran sama Allah? Kasih pikiran enggak? Gratis? Gratis. Nanti bapak-bapak buka di HP untuk nge-zoom yang gratis, yang gratisan di HP itu. Bisa nge-zoom, tuk. Dunia itu bisa di-zoom. Apa nama aplikasinya itu? Google apa namanya? Google Map namanya? Google Map atau Google apa? Apa nama Pak? Google Earth. Nah itu dia. Google apa? Earth. Earth. Sulit betul bahasanya. Karena pengaruh kita lahir di Lombok. Google apa namanya? Google bumi. Jadi terjemahnya kita gara-gara enggak bahasa Inggrisnya apa namanya? Google apa? Apa? Earth. Oh iya Earth. Iya sudah. Di zoom. HP kita kan punya HP kan masing-masing. Tuk. Kelihatan sampai mana? Sampai gentengnya rumah Pak Edi saja. Jelas? Sampai gentengnya saja. Di dalamnya kucingnya tidak bisa kelihatan. Sepedanya apa mereknya tidak bisa, kecuali kita bayar.
Maksudnya bayar apa? Bayar dulu pakai aplikasi. Kalau pakai aplikasi yang bayar tuh bisa kelihatan sampai pasirnya, sampai ikan yang dia taruh di kolamnya bisa kelihatan. Betul apa tidak itu? Sampai pasir di pinggir montong itu, pasir pantai itu bisa kelihatan. Sebab apa? Yang bayar. Aplikasi apa? Berbayar. Nah, kita sama-sama dapat gratisan sama Allah. Dapat kan? Gratisan. Bagaimana kita bisa melihat takdir ke depan? Nah, ini dia ini. Kodok kadarnya Allah. Bisa kita ngelihat sesuatu paling mentok sampai depan ini. Karena kita gratisan, dikasih akal sama hati. Bisa enggak pakai yang berbayar? Bisa. Bisa pakai berbayar? Bisa. Contohnya siapa yang berbayar? Umar bin Khattab naik di atas mimbar. Umar bin Khattab naik di atas apa? Mimbar. Cerita sahabat. Tiba-tiba lagi dia khutbah. Khutbahnya. Tiba-tiba khutbah Madinah, di Madinah ini. Khutbah beliau. Tiba-tiba Umar mengatakan, Ya Sariyatul Jabal, Ya Sariyatul Jabal. Hei, orang pasukan perang naik ke gunung. Suruh naik ke gunung. Jelas naik ke gunung. Sahabat bingung. Sahabat apa? Bingung. Turun dari mimbar ditanya, Umar, kenapa engkau beda topik? Tadi topiknya bukan masalah perang. Oh iya, tadi ada pasukan yang saya kirim, itu saya suruh naik ke atas gunung supaya menang. Nggak bisa dilihat pandangan mata, normal, karena gratisan. Ada yang berbayar. Gimana caranya supaya bisa kelihatan yang berbayar tuh? Riyadhah, zikirnya diperbanyak, hatinya dibersihkan. Jelas? Bisa dia kelihatan tuh. Maka pulang-pulang sahabat Nabi mengatakan apa? Oh, seandainya kami tidak dengar ucapan Umar, kami kalah. Kami dengar suara itu, makanya kami naik. Nah, ini dia berbayar, dia pakai itu. Dia pakai apa? Berbayar itu dia pakai ini. Ngerti maksudnya saya apa tidak? Ada riyadhah itu, ada zikirnya, ada puasanya, dia tambah. Bukan sholat saja. Ini sudah berbayar, enggak bayar, merusak lagi. Udah dikasih gratisan, dirusak. Nggak bisa. Misal contoh, HP-nya bisa di zoom, tapi dia udah rusak. Apanya ginaannya itu? Layarnya itu, dia nggak touchscreen lagi, nggak dia apa? Nggak dia bisa lama dia. Gara-gara kebanyakan aplikasi dalamnya, kebanyakan grup WhatsApp. Kebanyakan grup apa? WhatsApp lama loadingnya. Itu dia. Udah dikasih gratisan sama Allah, dikasih hati gratis, dikasih pikir, dia pakai buat dosa. Makanya lama loadingnya. Lama apa? Loadingnya. Paham apa enggak maksud saya ini? Mudah-mudahan sih paham. Makanya ditambah amal itu. Jangan sholat wajib saja. Jangan sholat apa? Wajib saja. Tambah sunnah, tambah apa? Ada orang datang mau daftar kuliah. Gimana caranya supaya saya lulus diterima? Saya jawab begini, sedekah diam-diam sama tahajud. Saya bilang begitu. Sedekah diam-diam sama sholat apa? Seminggu datang dari. Bohong kata dia. Begitu kan saya ustadznya salah. Enggak, saya keterima. Sudah saya tahajud, sudah saya sedekah. Ternyata betul dia tahajud, tapi sholat 5 waktu subuh dia nggak kerjain. Dia fokus tahajudnya sama sedekahnya, tapi 5 waktu dia tidak kan kerjain. Jelas apa tidak? Bagaimana mau dapat? Nah itu dia. Bisa kita dapat yang berbayar itu. Dan sahabat Nabi Muhammad SAW semua dapat yang berbayar itu. Coba dengar cerita perang Badar. Apa kata sahabat? Belum perang. Aku mencium bau sorga di belakang gunung Uhud, kata. Pas perang Uhud. Aku mencium bau sorga di belakang gunung. Oh, ini berbayar dia punya ini. Jelas? Dia punyanya apa? Berbayar. Udah kecium baunya sorga sama dia. Nah, kita belum sampai ke berbayar tuh, malahan kita rusak alat-alat yang diberikan sama
Allah. Nah ini dia, sahabat Nabi Ka'ab bin Malik lagi didik sama Nabi untuk menuju yang bayar tuh, namanya riyadhah, pendidikan, olahraga. Kayak orang kalau bahasanya tarekat, ada 40 hari dia puasa. Betul apa tidak itu? Ada 40 hari dia zikir, riyadhah. Namanya apa? Ya. Ini lagi di riyadhah. Kadang guru itu meriyadhah muridnya. Atasan meriyadhah bawahannya. Dia perlu riyadhah kayak ini. Kasih tahu. Atasan memberitahu bawahannya dikasih apa? Riyadhah. Dididik gitu Mas. Jelas apa tidak? Nah ini Rasul mendiamkan sahabatnya. Tapi semasa riyadhah pasti datang ujian. Proses riyadhah itu pasti datang apa? Ujian. Tidak mungkin ceritanya orang riyadhah tidak datang ujian. Misal bapak-bapak disuruh sama gurunya, coba puasa 40 hari 40 malam. Katanya dia, nanti di atas 20 hari itu pasti banyak ujian yang membuat kita batal. Istiqomah kita itu batal. Suruh baca zikir ini, coba kerjakan begini. Contoh begini, ucapan Nabi di dalam hadis, barang siapa yang mendapatkan takbiratul ula bersama imam selama 40 hari, maka dia diberikan apa? Dicabut dari hatinya sifat munafik. Yang kedua apa? Dibebaskan dari api neraka. Disebutkan berapa hari? Riyadhah ini. Tapi prosesnya banyak ujiannya nanti nih. Ketika orang mulai istiqomah, nanti ada aja ujian. Ini riyadhah diajarkan sama Nabi. Jelas apa tidak? Banyak di dalam hadis itu seperti itu, ada riyadhahnya. Nah ini dia, ini sedang di riyadhah. Selama 50 hari datang surat dari siapa? Raja yang kirimin dia, negara sebelah. Raja ini lebih enak hidupnya negerinya daripada negerinya Nabi Muhammad zaman dulu. Contoh misal begini Bapak Ibu. Contoh, misal Bapak lagi di daerah kita ini, Indonesia misal, tiba-tiba datang surat dari Dubai, ditawarkan sesuatu, mau ndak jadi menteri? Yang di sana ndak ditawarin jadi menteri, kok yang di sini tiba-tiba diangkat jadi menteri? Mau ditukar kementeriannya, dia didapat tempat itu ditukar sama imannya. Ini dia dikirimin surat. Apa bunyi suratnya? Dia datangin, dibawa sama petani. Petani beragama yang sama dengan agama negeri sebelah. Rajanya. Apa isinya? Coba. Karena itu datanglah ke negeri kami. Kami pasti menolongmu. Dia bilang apa? Dapat tawaran. Datang sudah ke negeri kami. Kan tidak ada yang tegur engkau, semua itu di sana. Datang, kami akan menolongmu. Ya Allah, diiming-iming. Dan biasa orang di luar Islam ini akan datang biasanya untuk membantu ketika datang musibah. Datang dia nawarkan, ayo, dibawa anaknya, dikeluarkan dari Islam. Nauzubillah min. Jelas seperti ini. Yang mahal itu dia mau ambil alat pakai ngecek itu, ngelihat itu. Kalau udah mati, nggak bisa sudah ngelihat sorga. Nggak bisa ngelihat apa? Sorga. Terus saat membaca surat itu aku berpikir ini juga merupakan cobaan. Tuh, orang beriman dia langsung berpikir, bukan dia mengatakan oh ini nikmat. Jelas? Kalau orang munafik mengatakan, Masya Allah, ini saya lagi dinaikkan derajat saya. Kalau orang munafik. Tapi kalau orang beriman, oh ini ujian. Dia mendapatkan kenikmatan, dia pikirnya apa? Ini ujian. Bukan dinaikkan derajat sama Allah. Bukan dia, oh ini lagi ujian, bisa tak lolos ini. Jelas? Jadilah orang beriman yang benar-benar beriman. Ketika mendapatkan sebuah kenikmatan, tawaran yang empuk atau apa, oh ini ujian. Bisa tidak kita memandang sebagaimana pandangan sahabat yang mereka ini dididik sama Nabi Muhammad SAW? Dianjurkan kita memandang seperti itu. Ketika dapat tawaran tersebut, oh mau nggak kita meninggalkan agama ini, syariat ini? Ketika ada malam Senin pengajian, ada malam Ahad kajian, pas di sana ada tawaran,
Tawaran apa? Tawaran yang lain. Yuk main futsal. Jelas. Yuk duduk. Yuk yang bagus-bagus nih tawarannya. Diajak sebagaimana hobinya dia. Jelas? Oh, ini apa? Orang beriman itu langsung dia bilang apa? Ini apa? Ujian. Disambut enggak ujian tersebut? Coba lihat. Ini juga merupakan cobaan. Cobaan. Diuji betul. Orang kebanyakan tidak lulus apabila diuji dengan kenikmatan. Kalau diuji dengan musibah bisa lolos. Bisa apa? Lolos. Terus? Kemudian aku bakar surat itu di dapur. Tuh, dibakar surat. Dibakar surat itu. Subhanallah. Kira-kira bisa apa enggak gitu? Dapat surat. Pak pergi kerja sekarang ke luar negeri, dikasih gaji 100 juta. Mau apa tidak Bapak Ibu? Hah? Mau apa tidak? Hah? Diki bilang mau. Belum dia bisa berarti. Walaupun dia duduk di depan, tapi hakikatnya sebenarnya dia duduk di belakang. Hah? Hakikatnya, walaupun dia paling depan, tapi hakikatnya dia duduk di belakang. Mau apa tidak? Enggak. Dia mau di depan, baru digertak gitu saja. Ya kalau Ustaz yang mau lah. Ya kenapa Ustaz? Mau lihat dulu tawarannya apa, kita disuruh tawar. Ini disuruh tawaran keluaran beriman menuju raja yang tidak beriman. Itu maksud saya. Misalnya bapak-bapak ditawarkan sesuatu, di sini ada kewajiban. Disuruh tinggalkan kewajiban itu. Suruh ninggalkan apa? Kewajiban. Dikasih uang 100 juta. Enak tempatnya. Udah lagi orang kuat-kuat imannya, di sanalah tempat datang ujian. Jelas apa tidak? Jelas? Mau dekat-dekat naik derajatnya. Ya Allah, ada lagi yang nawarin saya di sini. Jelas apa tidak? Ditawarin lagi. Ya Allah, bagusan ini lagi. Jelas? Bagaimana ini? Nah, jangan. Jelas? Mirip sebagaimana orang belanja. Misal dia punya ayam nih Bapak. Beli berapa ini? Oh, penggarus kata dia. Tetap setiap kita belanja tetap aja penggarus. Nah, semua setiap kita nawar ayam semuanya penggarus saja. Jelas? Pas ditawar 60. Oh ya, titip dulu Bi ya. Kita bilang titip. Subhanallah, datang orang 70 nawar. Nah, lihat. Kita mau perjanjiannya sama orang apa lepas di sini? Saya bayar 90 kata dia. Insyaallah. Dilihat nih iman kita. Kalau orang sudah berbaik jual beli sama orang, nggak boleh jual beli sama yang lainnya. Nggak boleh. Udah akad duluan, udah perjanjian sama orang lain. Nggak boleh. Jelas seperti itu? Iya. Terus 40 hari kemudian tiba-tiba seorang utusan Rasulullah SAW datang kepadaku dan berkata, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk menjauhi istrimu. tuh, ya Allah. Baru hari ke-40 nggak diajak bicara. Datang utusan dari Rasul. Jangan dekat ngomong sama istri. Ya Allah. Utusan. Ya Allah. Hidup sebatang kara. Sama istri nggak boleh ngomong. Senyum nggak boleh istrinya. Apalagi kumpul. Jelas? Nggak boleh ngomong. Ada orang bertanya sama saya, Pak Ustadz, udah 3 tahun saya nggak bicara sama suami saya, katanya. Masya Allah. Berapa anak ibu? Tapi saya sedang hamil. Itu yang saya buat dia bingung. Anaknya 3 sekali. Tapi 3 tahun dia tidak pernah bicara. Ini yang saya kadang-kadang bingung pertanyaan sebagian orang. Jelas? Bagaimana? Saya lewat chatting. Jelas? Lewat apa? Chatting. Maka saya bilang nggak boleh begitu sama suami begitu. Jelas? Tidak bicara. Lihat. Hebatnya Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan kepada laki-laki. Lihat. Ketika menyampaikan kepada perempuan. Lihat kata Rasul dalam hadisnya.
Biasa kalau orang khutbah nikah pasti dibawakan hadis tuh. Sama KUA, sama penasihat pernikahan pasti dibawa tuh hadis tuh. Apa kata Rasul? Khairukum li ahli wa ana khairukum. Sebaik-baik kalian. Siapa yang dikhitab ini diajak bicara? Bapak-bapak, bukan ibu-ibunya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istri dan anaknya, keluarganya. Ini laki. Pembicaraan terhadap laki-laki. Kalau perempuan, apa kata Rasul? Sebaik-baik wanita solehah, kata Rasul, apabila kalian, yaitu laki-laki, memandang dia, kalian senang melihat wajahnya dia. Ternyata ibadah dan jihad yang paling bagus terhadap istri adalah senyuman kepada di depan suaminya. Jelas? Jadi kalau kita ngelihat istri, kita senang, itulah wanita solehah. Jelas? Tapi kalau kita, oh dia tidak solehah. Makanya ibu-ibu sering-sering senyum sama suami, itu jihad yang paling bagus. Bukan dikatakan wanita solehah itu yang panjang jilbabnya, bukan. Bukan dikatakan wanita solehah yang rajin pengajian, bukan. Bukan dikatakan wanita solehah itu orang yang rajin sedekah, bukan. Yang bisa dipandang sama suaminya dan suaminya senang melihat wajahnya dia. Gimana caranya? Senyum. Makanya jihad terbesar bagi seorang istri adalah senyum. Nah, ibu-ibu pokoknya sambil tidur begini saja. Kenapa Pak Ustaz? Pokoknya jihad ini. Jelas? Jelas apa tidak ibu-ibu? Pokoknya belajar senyum pokoknya. Senyum saja. Jelas bisa apa tidak ini? Bisa ibu-ibu? Bisa. Alhamdulillah. Terus lanjutkan. Setelah 40 hari datang utusan, Nabi nggak ajak bicara ini. Lagi diutus orang, sampaikan pada dia. Jangan dia dekat sama istri. Terus Ka'ab bertanya, apakah aku harus menceraikannya atau bagaimana? Tuh, Ka'ab bertanya, apakah saya harus ceraikan? Istri saya suruh dijauhkan ini. Ini pendidikan berat. Subhanallah, riyadhah dari Nabi nih. Banyak orang tak lolos, tapi dia lulus. Hebat dia. Ketika orang lagi dididik sama gurunya, harus dia berhasil. Ada saya punya guru, gak diajak bicara sama guru beliau selama 2 tahun. 2 tahun. Dan beliau termasuk murid yang paling disayang. 2 tahun gak diajak bicara. Sengaja datang dia senyum salaman, gak dilihat. Hatta senyum dia tidak kasih. Mau dilatih hatinya itu, tempat pandangan Allah. Apakah dia menjauh? Tidak. Tambah dekat. Ini nama riyadhah. Orang-orang benar mau dicetak imannya. Apa iman? Kepercayaannya betul-betul sama Allah. Allah. Makanya yakin betul-betul sama siapa? Allah. Terus lanjutkan ya hadis. Terus Utusan itu menjawab, tidak. Namun hindarilah dia, jangan mendekatinya. Jangan dekat. Ya Allah. Tidak boleh dekat begini nih, dia tidak boleh. Apalagi sekedar begini. Jelas. Apalagi malamnya bagus. Tidak. Jelas tidak boleh. Dek, buatin nasi. Tidak. Tidak dibuatin nasi, semua tidak. Ya Allah. Bisa nggak kira-kira kita lolos itu? Bisa apa enggak? Sulit. Coba saja. Satu masjid dah ajak ngomong kita, bukan satu kampung montong ini, bukan. Satu masjid tadi. Insya Allah kita cari masjid lainan. Jangankan satu masjid, 5 orang pengurus dah ajak kita ngomong. Jelas? Pengurus. Padahal kita bukan pengurus. Insya Allah tidak datang kita ke sini. Tapi orang yang benar-benar mau karena Allah, terus dia. Jelas? Ingat ucapan kami tadi, setiap ujian datang, di belakangnya ada kebahagiaan, dia samaan turun. Sama seperti penyakit tuh begini dia. Penyakit tuh kalau turun ke dunia, trek sama obatnya. Begitu dia tuh. Tidak mungkin Allah menurunkan penyakit saja nggak ada obatnya, tidak mungkin, mustahil. Juga penderitaan tuh begitu. Dia sama sudah, di depannya pasti ada bahagia. Yang penting baik sangka sama Allah. Kayak tadi saya ucapkan, setiap takdir yang Allah tentukan kepada kita, di dalamnya ada kebaikan.
Allah sudah menentukan. Allah di sana ada kebaikan. Terus, ayo. Nah, membaca takdir itu bagaimana? Gimana cara membaca takdir? Pertanyaannya. Membaca takdir kalau sudah filmnya selesai. Ngerti maksudnya? Nggak bisa kita pakai kacamata kita trek. Oh, enggak, dia ini Pak Ustaz. Buruk sangka gitu sama Allah. Kapan itu? Kalau sudah, ini misalnya, saya kasih contoh. Lihat depan Bapak Ibu. Nih. Ujian turun. Sampai kapan ujiannya? Sampai sini. Kapan dia bisa pakai kacamata itu takdir tentang takdir, dia menyimpulkan sesuatu tersebut ketika sudah dia sampai sini. Baru dia bisa jadi cerita. Oh, betul. Dan bapak-bapak pernah dan setahu kami sudah ngalami itu di masa-masa itu. Oh iya, dulu begini, lewatin dia dulu. Dan yang menyebabkan langkah menjadi berat, mengeluh. Di proses ujian itu turun. Makanya Nabi Ibrahim itu nabi yang paling suka merengek sama Allah. Ya Allah minta ini, Allah minta ini, Allah minta ini. Jelas? Ada orang zaman Nabi Musa alaihissalam, nenek-nenek. Tahu nenek-nenek Bapak? Apa arti nenek-nenek? Hah? Apa? Perempuan tua. Jelas tua. Datang ke Nabi Musa. Datang ke mana? Nabi Musa. Begitu datang ke Nabi Musa, dia mengatakan apa? Ya Musa alaihissalam, engkau kalimullah, doakan supaya saya hamil. Doakan supaya siapa? Hamil. Ya Allah, mudah-mudahan dia hamilnya orang. Jelas? Mudah-mudahan siapa? Hamil. Orang ini nenek-nenek. Ulang nenek-nenek ini dia bilang begini sama Allah. Ya Allah, engkau kan Rahman, masa enggak kesian sama saya? Jelas? Seminggu lagi datang dia lagi. Nabi Musa, doakan supaya saya hamil. Lagi didoakan sama Nabi Musa alaihissalam. Besok nenek-nenek berdoa, tetap terus dia berdoa. Mirip sebagaimana Nabi Ibrahim menunggu anak sampai 80 tahun. Coba. Dia tetap doanya. Ternyata takdir memang tidak bisa dirubah, tapi keadaan itu bisa dirubah. Keadaannya bisa dirubah. Jelas apa tidak? Keadaannya itu. Subhanallah. Sebab doa ini. Sebab apa? Lagi dia datang bertahun-tahun terus isinya minta doa. Dan Nabi Musa tidak berhenti-berhenti doakan dia. Dan dia tidak berhenti-berhenti minta anak. Minta apa? Anak. Tidak lama dia bergendong begini Bapak. Jelas? Datang Nabi Musa. Yuk nenek-nenek, siapa punya anak? Yuk anak saya ini. Yuk anak saya. Kok bisa engkau punya anak? Engkau kalimullah, tanya sama Allah. Bertanyalah Nabi Musa. Ya Allah, kenapa dia bisa punya anak nenek ini? Apa kata Allah menjawab kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam? Ya Musa alaihissalam, sebenarnya aku telah takdirkan dia ini untuk tidak punya anak. Sudah habis masanya. Tapi dia tidak berhenti-berhenti. Sudah tidak mungkin punya anak, tidak bisa jadi anak. Naik doanya. Ya Allah, tidak kasihan apa sama saya. Maka rasa kasihan saya ini, ya Rahman, kasihanin. Kenapa saya kasihan? Dia lebih baik sangka sama saya kasih dia hamil. Tuh, mengulang-ulang doa. Disebut dalam bahasa Arab, Allah, merengek. Jangan stop doa itu walaupun terus. Ini kadang kita dia bisa sudah nih kata kita. Udah. Cepatnya putus asa, baru seminggu dia berdoa. Terus berdoa itu. Nenek-nenek saja bisa hamil. Yang jelas kalau laki nggak bisa hamil. Walaupun mau berdoa bagaimana tetap nggak boleh. Jelas menyalahkan kudratnya dari Allah SWT. Terus. Tanya. Rasulullah SAW juga mengirimkan utusan kepada kedua orang anaknya, Murarah dan Hilal. Murarah dikirim juga, Hilal dikirim. Suruh kenapa?
yang maksudnya sama dengan yang diterima. Iya, tidak boleh dekat sama istri. Suami kalau dia tidak dekat istrinya pusing dia. Pusing apa tidak Bapak? Pusing, sakit kepalanya. Ya Allah, urat-urat semua sakit. Jelas? Kalau tidak dekat sama istri. Ini diuji sama Allah. Apa yang diuji? Betul-betul dia dijadikan seperti malaikat. Tidak menyentuh ibadah yang lain, cuma ibadah taat sholat saja. Insya Allah ini riyadhahnya kuat betul ini. Sampai dia tidak menyentuh hal-hal seperti itu. Sampai tidak mendekati istri, tidak bicara, tidak bicara. Tidak ada yang ngajak dia bicara, dia diam saja. Sesama dia pun tidak boleh bicara. Coba. Tahan apa enggak kita kira-kira? Sulit kayaknya. Terus aku berkata kepada istriku, pulanglah kepada keluargamu. Sementara menetaplah kamu di sana sampai keputusan Allah datang. Terus Suatu saat istri Hilal bin Umayyah menghadap kepada Rasulullah SAW. Suruh pulang. Istrinya Hilal nggak tahan karena dia akrab betul sama suami yang sayang betul. Istrinya pun dapat ujian. Ya Allah. Dia sama dapat ujian. Ketika pasangan dapat ujian musibah, pasangannya pun juga dapat apa? Musibah. Datang ke Rasulullah. Terus? Ya Rasulullah, suamiku Hilal bin Umayyah adalah seorang tua sebatang kara. Tuh, Hilal ini tua sudah. Udah tua. Terus? Dan tidak mempunyai pelayan. Tidak punya pelayan, nama orang tua harus dibimbing, dituntun. Terus? Apakah kamu keberatan bila aku melayaninya? Rasulullah SAW menjawab, tidak. Namun yang aku maksud, jangan sampai dia dekat kepadaku. Istri Hilal pun berkata, demi Allah, Hilal sudah tidak lagi mempunyai gairah terhadapku. Yang dimaksud di sana dekat itu jangan kumpul. Terkadang dalam ilmu thariqat itu ada perlunya kita jangan dekat sesekali sama istri. Terus untuk betul-betul fokusin sama Allah. Ini lagi difokusin dia sama siapa? Allah. Tapi jangan sampai kita tidak dekat sama istri yang haram kita kerjain. Tidak boleh haram. Benar seperti itu. Terus? Dan demi Allah, tak henti-hentinya dia menangis sejak engkau melarang kaum muslimin berbicara dengannya sampai hari ini. Tidak berhenti dia nangis, sudah 40 hari lebih dia nangis saja. Saking lembut hatinya. Hilal ini tua sudah. Ya Allah, sahabat Nabi ini taatnya sama Allah sama Rasulnya tak usah bicara, tak dia bicara. Ini enggak zaman sekarang. Disuruh A sama nabinya, B dia kerjain. B bilang nabinya, C dia mau. C bilang nabinya, ditawar-tawar dia. Ya. Terus sebagian keluarga berkata kepadaku, hai Ka'ab, kalau saja aku minta izin kepada Rasulullah SAW untuk istrimu tentu itu lebih baik. Sebagaimana istri Hilal bin Umayyah untuk melayani suaminya. Aku menjawab, aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah SAW. Aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah SAW apabila aku minta izin beliau. Takut dia. Ka'ab bin Malik. Bukan dia nggak meminta izin, takut nanti ucapan Rasul. Saking apa? Takutnya. Berhati-hati sahabat Nabi dengan ucapan Nabi. Berhati-hati jangan sampai menyakiti hati Nabi. Dia selalu menjaga sahabat Nabi, menjaga betul-betul perasaannya Nabi. Dia tidak pernah menyakiti sedikit pun hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, sedangkan aku seorang yang masih muda. Aku lalui kehidupan tanpa istri itu selama 10 hari. 10 hari, jadi 50 hari, 40 hari pakai istri, 10 hari tidak pakai istri. Jelas tidak ada istri, seperti tidak apa? Ada istri. Terus menunggu keputusan Allah.
genaplah sudah bagi kami 50 hari sejak ada larangan berbicara dengan kami. Ya Allah, itu jadi pengalaman gak terlupakan. Satu Madinah gak ajak dia bicara, termasuk istri. Terus kemudian pada hari ke-50 di bagian atas rumahku, pada saat aku sedang duduk ketika salat subuh, Allah menyebut-nyebut tentang kami. Di saat itu pula hatiku sangat resah. Allah menyebut-nyebut namanya mereka. Ya Allah, disebut namanya sama siapa? Disebut nama-nama yang tiga ini. Allah, betul-betulnya. Terus dia berdoa. Ini namanya Allah. Orang yang terus menerus berdoa mohon ampun, terus dia ketok pintunya. Tok tok tok, selamanya tok tok, terus dia ketok. Ketok pintunya Allah. Dia baik sangkanya terus sama Allah. Pasti. Jelas. Zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, ada orang buta. Matanya buta. Jelas, matanya apa? Buta. Ditanya, siapa orang makhluk paling hina, paling derajatnya paling rendah? Inilah orang yang buta ini. Jelas? Inilah orang yang buta ini paling rendah. Yang lain imannya kuat. Begitu meninggal, dialah yang pertama dibukakan pintu surga. Bingung Nabi Musa, kenapa ya Allah engkau pertama kali bukakan dia pintu surga? Sebab apa? Sebab gara-gara dia pernah jalan sama temannya, dia buta. Teman-teman yang lain ngelihat, kata temannya, ya Allah, luas betul bumi ini, lapangan ini. Apa kata dia berucap? Sesungguhnya rahmat Allah lebih luas dari ini. Dia baik sangka sama Allah. Sebab ucapan itu dibukakan pintu surga. Terus baik sangka sama Allah. Terus di saat itu pula hatiku sangat besar. Bumi yang sedemikian luas seakan-akan sempit bagiku. Sempit. Jadi kalau menyempitkan seseorang, jangan ajak bicara. Terasa sempit hidup. Terus kemudian aku mendengar suara orang yang berteriak-teriak naik ke atas sapi, ke atas sapi. Sutuh atas loteng. Terus Hai Ka'ab bin Malik, bergembiralah. Serta aku menjatuhkan diri bersujud syukur, dan aku tahu. Sunnah sujud syukur kalau dapat kabar gembira. Semua orang teriak mau berebutan menyampaikan kabar gembira. Lihat, dalam bab kitab Riyadhus Shalihin, dijelaskan di jilid kedua bahwa sunnahnya seseorang memberitahu kabar gembira kepada seseorang. Yang dianjurkan juga orang yang dengar kabar gembira tersebut mengucapkan kata selamat. Memberikan kabar gembira, mengucapkan kata apa? Selamat. Sunnah hukumnya. Nah ini langsung dia sujud apa? Syukur. Ketika mendapatkan sebuah nikmat yang besar, disunnahkan seseorang ini sujud apa? Syukur. Sesungguhnya tobatnya sudah diterima, boleh ajak bicara yang lain. Maka dia sujud apa? Syukur. Seperti bapak-bapak bisa hilang penyakitnya, sembuh dari penyakitnya, sunnah sujud syukur. Dapat nikmat yang besar, sujud syukur. Anak keterima, sujud syukur. Dapat ini, sujud syukur. Nikmat-nikmat yang besar, sunnah sujud syukur. Dan sujud syukur ini harus dengan wudhu dan menghadap kiblat dan tutup aurat. Jangan dia nendang bola sujud syukur, celananya aurat, ngadepnya ndak kiblat, ndak pakai wudhu. Apa dia mau sujud syukurin? Jelas kalau dia udah wudhu tutup aurat ndak apa-apa. Jelas. Terus bahwa aku dapat penyelesaian. Rasulullah SAW memberitahu kepada kaum muslimin bahwa Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi telah menerima taubat kami bertiga. Tuh, langsung disucikan namanya sama Rasulullah SAW. Gembira dia. Terlepas ikatan yang tadi ikat dia di lehernya, nggak bisa bicara semua sama orang, terlepas. Bisa dia ngomong, kenikmatan. Gembira dia. Bukan dia saja merasakan gembira, keluarganya pun gembira, orang lain pun gembira, merasakan kegembiraan saking ikhlasnya mau bertobat kepada Allah. Jadi orang kalau betul-betul mau mendekat kepada Allah, orang yang sekitarnya pun akan merasakan kebahagiaan juga. Rasa dia kebahagiaan kalau dia sungguh-sungguh. Terus
Kabar itu disampaikan sesuai beliau mengerjakan seusai beliau mengerjakan salat subuh. Tuh, habis subuh disampaikan berita datang subuh-subuh. Apakah Ka'ab ikut salat subuh? Ikut salat subuh. Terus maka kaum muslimin berdatangan mengucapkan selamat dan ikut bergembira. Sunnah mengucapkan selamat sama orang. Pulang haji, mabrur ya Pak, Masya Allah selamat ya. Mengucapkan selamat. Ada orang naik ini dapat sesuatu, oh selamat. Sunnah mengucapkan kata selamat. Sunnah. Ada orang bahagia kita ucapkan selamat. Selamat Pak ya, Masya Allah. Selamat ya Pak. Mengucapkan selamat. Jangan membenci kenikmatan orang lain. Jangan buruk sama kebahagiaan orang lain. Jelas? Itu yang membuat kenikmatan itu tidak datang dalam diri kita. Justru kalau mau datang kebahagiaan itu mirip sebagaimana mereka, caranya mengucapkan selamat sama orang. Nanti datanglah kebahagiaan itu juga kepada kita. Entah itu melalui Allah memberikan kepada kita atau melalui anak kita diberikan kebahagiaan. Terus kepada kedua orang teman, yaitu Murarah dan Hilal. Mereka ada yang datang berkuda, ada lagi penduduk Aslam yang berjalan kaki, dan ada pula yang naik gunung berteriak mengucapkan selamat. Sampai semua naik gunung, ada yang naik kuda mengucapkan selamat. Beritanya tersebar. Gara-gara apa? Gara-gara dia mendapatkan, yaitu taubatnya turun dari langit. Disunahkan mengucapkan apa? Selamat. Jelas apa tidak Bapak Ibu? InsyaAllah besok kita sambung kembali lagi karena sudah salat Isya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna wa annana asyrafna ala lagwa asyrafna wa tub alaina tawbah nasil li kulli hawbah wa subhana al-'azimi wa amin ar-rahmani wa fil li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril ikhwani wa kulli dhi mahabbah wa jiratin wa suhbah wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' wa wajudan manna bikri sabiq minna bil mustafa rasulina wa bi kulli